Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Yesus, Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku, Ya Yesus. di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku, di dalamku, Jadi bukti kebesaran-Mu.
Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Yesus. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah Tuhan Yesus. Ya, ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apabila sebentar kami akan melaksanakan ibadah GUJC ini Tuhan, Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Amin. Engkau berkati kami Tuhan, supaya kami bisa berkati setiap orang yang melihat Yesus. live streaming ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Iya, kembali lagi di ibadah online GUJC. Tentunya beberapa minggu kemarin kita sudah melaksanakan Natal secara tatap muka, tapi kembali lagi kita ibadah secara online. Tetap semangat dengan tahun yang baru. Kita nyalakan api kemuliaan Tuhan karena kita sebagai anak-anak remaja, anak-anak muda, apapun yang kalian lakukan semoga dapat memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian selanjutnya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Katakan sama-sama. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Iya, pujian tadi mengatakan hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat.
tidak ada yang setara dengan Dia, karena hanya Tuhan yang terhebat, Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Jadi jangan takut, apapun yang kalian lakukan, Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan janji-Mu Yesus. Tangan Tuhan
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Kau selalu ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih karena Kau tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau telah memimpin ibadah kami, pujian penyembahan kami dari awal sampai pada akhirnya ya Bapa. Kiranya Kau memberkati ibadah kami, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Kau urapi hamba-Mu, agar apa yang hamba-Mu sampaikan dapat tersalurkan kepada kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya Bapa. Kami menyerahkan doa serta ucapan syukur kami ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Haleluya, amin. Shalom sahabat Paula Muda, dimanapun kalian berada, saya percaya Tuhan pasti memberkati kalian dan masa depan sungguh ada yang terbaik dari Tuhan. Nah, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan sekaligus inspirasi bagi kita untuk mencapai hari depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Dan topik yang akan saya angkat pada saat kesempatan ini dengan judul pergunakanlah waktu yang ada. Itu dari Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan sebelum lebih lanjut, saya akan menguraikan ayat ini. Saya mengajak kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan bagi kami gairah, kesempatan, dan kami duduk bersama untuk mendengarkan pesan Tuhan secara singkat pada hari ini. Tuhan berkati supaya perkataan firman Allah ini boleh menjadi rema, termeterai dalam hidup kami, dan kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Topik ini berbicara tentang mempergunakan waktu yang ada. Artinya memang waktu kita hidup di lingkaran waktu yang sedang berjalan terus menerus. Ya, kita bekerja di dalam kurun waktu, kita sekolah di dalam kurun waktu, kita beribadah, kita apa saja kegiatan kita semua ada di dalam kurun waktu. Nah, kalau kita lihat dalam Efesus pasal 5 ayat 15 ini, firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi perlu kita memperhatikan bagaimana kita ini hidup dengan sungguh-sungguh, dengan seksama. Jangan seperti orang bebal, ya, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, kalau kalian memperhatikan antara ayat 15 dan ayat 16, ayat 15 di kalimat yang terakhir ada kata arif. Arif itu sinonimnya bisa bijaksana, ya, bisa berhikmat. Dan itu dihubungkan dengan pergunakan waktu yang ada. Artinya kalau kita perhatikan ayat ini, orang yang arif pasti mempergunakan waktu. Atau sebaliknya, orang yang dapat memanage, ya, mengendalikan, mempergunakan waktu, itu adalah orang yang bijaksana. Orang yang berhikmat adalah orang yang mempergunakan
waktu dengan baik. Nah, kita akan bahas satu persatu dari ayat ini. Yang pertama, kata pergunakanlah waktu. Kata pergunakan itu dari bahasa Yunaninya. Kita akan belajar bersama-sama ya dari kata demi kata ini. Kata pergunakan di situ berasal dari kata exagorazo. Artinya itu menebus. Ya. Apa itu menebus? Menebus adalah membayar untuk mendapatkan kembali. Jadi ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kembali. Misalnya, ya ini contoh, kalau saya bekerja dalam satu hari, misalnya rata-rata saya harus bekerja 10 jam lah dalam satu hari. Nah, saya harus mengangkat 10 karung dalam 10 jam dalam sehari itu. Artinya, setiap jam saya harus mengangkat 1 karung. Ya, apapun juga, misalnya katakanlah pasir, 1 karung pasir. Jadi kalau saya harus bekerja 10 jam, maka saya harus mengangkat 1 karung pasir setiap jam. Nah, tetapi saya santai, ya. Santai jam pertama, santai jam kedua, santai-santai saja, tidur-tiduran, ngobrol-ngobrol. Sampai 8 jam saya lewatkan, saya tidak berbuat apa-apa. Saya hanya duduk diam, santai-santai ngelamun saja seperti itu ya. Baru mau jam ke-9, saya baru ingat, saya punya kerjaan harus mengangkat 10 karung pasir. Nah, maka saya harus mengejar ya. Saya harus membayar waktu. Saya harus menebus waktu yang 8 jam yang terbuang secara sia-sia di dalam 2 jam yang masih ada ke depan. Jadi saya harus mengejarnya dengan cara saya harus mengangkat 10 karung pasir ini dalam jangka waktu 2 jam. Jadi artinya ini yang dimaksud dengan pergunakan, artinya menebus, membayar harga dengan waktu yang mungkin banyak yang sudah terbuang dalam kehidupan kita. Ya, tahukah kalian bahwa seluruh hidup kita ini harus dipersembahkan untuk Tuhan? Dalam Roma pasal 12 dikatakan persembahkanlah hidupmu. Artinya totalitas kehidupan kita harus kita persembahkan untuk Tuhan. Tapi sejak kita kenal Tuhan, kita justru mungkin ogah-ogahan, ya. Kita mengabaikan waktu. Kita ditawari, kalian mungkin ditawari untuk terlibat dalam pelayanan, mau belajar musik, misalnya mau belajar melayani, misalnya jadi singer, jadi WL, jadi pendoa, misalnya begitu ya. Tapi kita tidak mau. Ya, kalian mungkin berkata, saya masih muda, nanti melayani itu kalau sudah nikah saja, atau kalau sudah tua saja, saya baru melayani. Nah, coba kalian bayangkan, berapa puluh tahun waktu yang akan kalian sia-siakan untuk mengabaikan panggilan Tuhan. Jadi, kalau masih ada kesempatan sekarang ini, ada waktu, pergunakanlah itu. Ya, dan mungkin kalau banyak waktu-waktu kita yang sudah terbuang dulu, ya, itu harus kita tebus dengan giat untuk melayani Tuhan. Sebab hidup kita ini harus kita persembahkan untuk Tuhan. Ya, bersyukurlah kalian masih muda-muda sudah dipanggil Tuhan. Kalau sudah diberikan kepercayaan untuk layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan talentamu, dengan karuniamu, berikan yang terbaik, full heart gitu ya, full time, full power, full segala-galanya untuk Tuhan. Kenapa harus full? Ya karena dia sudah memberikan full heart, Yesus sudah memberikan jiwanya, nyawanya untuk kita, untuk kalian. Maka kita juga belajar untuk persembahkan waktu kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita akan lihat pengertian yang kedua. Selain daripada mempergunakan waktu, kita lihat dari sisi waktunya. Nah,
Dalam bahasa Yunani ada dua kata pengertian tentang waktu. Kalau dalam bahasa Indonesia cuma hanya waktu itu, waktu satu, ya. Tapi dalam bahasa Yunani ada dua pengertian waktu. Yang pertama, kronos. Waktu adalah kronos. Apa itu kronos? Kronos adalah rentetan waktu yang bisa terulang. Ya. Misalnya detik berganti terus berputar ke menit, menit terus berputar ke jam, jam terus berputar ke hari, hari terus terulang, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau sudah Minggu, apalagi kembali lagi Senin. Itu berulang. Bahkan ke bulan, bahkan sampai ke tahun. Itu terus berjalan dan berjalan terus berulang. Itulah yang dimaksud dengan kronos. Jadi kronos itu kalau kita ditanya ini jam berapa, maka kita lihat jam, itu artinya kronos. Itu adalah waktu yang berputar secara berulang. Tetapi pengertian waktu yang kedua adalah kairos. Kairos itu apa? Kairos itu ada di dalam kronos. Ya, kairos artinya kesempatan. Nah, kesempatan itu hanya datang dan terjadi sekali saja. Kesempatan saya berbicara seperti ini tidak bisa diulang nanti. Meskipun materi yang saya sampaikan sama, kata-kata yang saya ucapkan sama, tetapi waktu kesempatan itu sudah berbeda. Ya, sudah berbeda. Jadi kesempatan tidak bisa diulang, hanya sekali saja. Nah, di Yunani sana ada patung, ya, namanya patung Kairos. Patung Kairos ini anehnya patung yang besar berotot, di kepalanya ini, depannya ini tumbuh rambut yang agak panjang, tetapi di belakang ini botak, ya, tidak tumbuh rambut. Ya, itu namanya patung Kairos. Artinya bahwa kalau Kairos itu ada, maka tangkaplah dia. Pegang rambutnya. Kalau Kairos itu datang, maka tangkap dia. Ya. Kalau tidak segera menangkap Kairos itu, maka kalau dia lewat sedikit sudah tidak dapat lagi. Kenapa? Karena yang dapat bisa botaknya saja. Ya. Jadi artinya kesempatan itu hanya datang dalam sekali saja. Nah, firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus pasal 5 ayat 15-16 ini, pergunakanlah waktu di sini bukan kronos tetapi kairos. Jadi pergunakanlah kesempatan yang ada, ya. Kesempatan untuk apa? Saya akan bacakan 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 10. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 10. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Yang pertama, kesempatan kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Di dalam doa, di dalam penyembahan, dalam pujian, dalam firman-Nya. Yang ayat 8, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Yang kedua, kesempatan ini saya mengajak kita semuanya untuk bisa menunjukkan kasih yang sejati, kasih yang tulus, kasih seperti Kristus mengasihi kalian. Kita semua sedemikian pun kita belajar mengasihi sesama kita dengan baik, ya, karena kasih itu yang terutama. Warnai sekelilingmu dengan kasih, warnai sekitarmu, lingkunganmu, lingkungan kerjamu, lingkungan sekolahmu, lingkungan pelayananmu, lingkungan duniamu dengan kasih. Dunia ini sudah mulai kehilangan banyak kasih. Nah, kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhanlah yang sudah diwariskan kasih Kristus. Kita mewariskan kasih itu, memancarkan kasih itu kepada sesama kita. Ya, itu hal yang penting. Dan yang kedua, yang selanjutnya dikatakan ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi yang ketiga adalah, yang pertama tadi
berdoa atau membangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, pergunakan waktumu untuk mengasihi. Dan yang ketiga, pergunakan waktumu untuk saling melayani. Melayani Tuhan itu anugerah. Kalau kita diberi kesempatan, ditawari untuk melayani, itu artinya kita diberikan kesempatan untuk bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dengan talenta, dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu kita hanya singkat. Kesempatan artinya kalau kita masih hidup, kalian masih muda, punya tenaga, punya pemikiran, punya cita-cita yang besar, pergunakan semuanya waktu yang masih ada ini untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Toh kita juga tidak tahu, sampai kapan umur kita. Apakah kita masih diizinkan mungkin seperti orang-orang yang sudah lanjut usia, bisa berusia di atas 50-60 tahun? Belum tentu. Nah, karena kita tidak tahu batas usia kita, mari kalau masih ada waktu ini, ada kesempatan ini, beri yang terbaik. Bukan usia kita yang menentukan kualitas hidup kita, tetapi apa yang kau lakukan selama hidupmu, itulah yang menentukan kualitas hidup kita. Yesus itu umurnya nggak banyak. Dia cuma hanya berusia sampai 33,5 tahun. Bahkan 30 tahun ke bawah, dia belum dicatat dalam Alkitab melayani aktif. Jadi bisa dikatakan, dia hanya melayani full time 3,5 tahun saja. Tetapi 3,5 tahun itu diisi terus. Waktu-waktu yang ada itu terus tuh giat melayani, giat untuk memberkati banyak orang, giat untuk mengajar. Sehingga dia menjadi orang yang tersohor, terpopuler, tidak ada yang seperti dia, menjadi juru selamat bagi kita. Belajarlah mempergunakan waktu dengan baik. Yang ketiga, yang terakhir, kata karena hari-hari ini jahat. Jadi pergunakan, yang kedua, waktu atau kesempatan. Yang ketiga, kenapa kita harus pergunakan waktu? Karena hari-hari ini jahat. 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini hari-hari terakhir dikatakan masa yang sukar. Ini ciri-ciri hari terakhir itu disebut masa-masa yang jahat, masa-masa yang sukar. Kejahatan manusia sekarang memuncak. Sekarang kejahatan manusia memuncak. Kenapa? Karena si jahat, iblis itu bekerja luar biasa. Karena kenapa? Karena dia tahu bahwa waktunya nggak banyak. Waktunya sudah singkat, itu sebabnya dia bekerja giat. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 12 dikatakan, karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi iblis itu sudah tahu waktunya sudah nggak banyak, sudah singkat. Kita ini kan sedang hidup berada sekarang di akhir sebuah zaman yang panjang. Nah, kita berada di penghujungnya. Dan iblis tahu itu, maka dia bekerja giat semaksimal mungkin. Untuk apa kira-kira? Membuat manusia ini jahat. Nah, kalau kita lihat di akhir zaman ini kejahatan memuncak, itu akibat daripada ulahnya si iblis. Nah, kalau iblis saja bekerja giat mempergunakan kesempatan untuk membuat dunia ini makin jahat, kita seharusnya harus lebih giat dari iblis, bekerja untuk mewarnai dunia ini dengan kebaikan, dengan apa yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena waktu kita tinggal sedikit. Waktu yang berjalan sekarang kita tidak tahu kan sampai kapan. Secara kalau Tuhan memanggil kita di usia berapa kan kita tidak tahu. Dengan cara bagaimana kita tidak tahu. Dan yang kedua, secara eskatologis kita tidak tahu kedatangan Tuhan kapan. Bisa saja tiba-tiba nanti malam sangkakala berbunyi, tot 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 tot. Bagaimana kira-kira? Apakah kita bisa berkata, Tuhan tunggu dulu, saya belum melakukan apa-apa, saya belum banyak berbuat apa-apa. Jadi selagi masih ada kesempatan, justru di hari-hari terakhir inilah, marilah kita segiat mungkin
Karena kita tahu waktu kita juga tidak banyak. Iya, segiat mungkin, semaksimal mungkin. Karena kesempatan yang setelah ini nanti kita tidak bisa lagi melayani Tuhan. Kita tidak bisa lagi menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Karena ada waktunya akan berhenti di bumi ini, Tuhan datang mengangkat kita orang yang percaya. Jadi kesempatan yang berlaku adalah saat ketika kita masih hidup sebelum Tuhan Yesus datang. Sebabnya saya ajak kita semuanya, para kaula muda, dimanapun kalian berada, apapun cita-citamu, tetap gapai semuanya dengan sekuat mungkin. Tetapi terutama, lebih daripada itu, kerahkanlah segenap talentamu, kekuatanmu, pemikiranmu, kemampuanmu, tenagamu, otakmu, semuanya yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya salut dengan anak-anak remaja pemuda yang masih remaja tetapi sudah memberikan talentanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sesungguhnya tidak dibatasi oleh apapun juga. Tetapi kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi kita, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan mau kita ini ditelan oleh waktu tanpa ada yang diingat. Tetapi biarlah ketika waktu ini berjalan, mungkin setelah kita pun tidak ada orang yang mengingat kita, ada orang yang masih meneladani apa yang pernah kita lakukan, karena ada goresan tinta kehidupan yang pernah kita goreskan selama kita hidup di dunia ini, menjadi berkat bagi banyak orang lain, dan Tuhan dipermuliakan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Saya mengajak kita sama-sama berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur di hari-hari terakhir ini. Tuhan masih memberikan kami kekuatan, Tuhan masih memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami banyak mungkin talenta, kemampuan-kemampuan, bakat-bakat alami, bahkan karunia-karunia rohani memperlengkapi kehidupan kami. Kami tahu semua dari Tuhan, sadari itu. Dan biarlah kami mau menyadari itu, dan kami mau belajar untuk mempersembahkan semua yang Tuhan berikan kepada kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena selagi masih kami kuat, selagi masih muda, selagi masih ada waktu, masih ada kesempatan, kami mau mempergunakan kesempatan yang singkat ini Tuhan, di hari terakhir ini. Kami mau bekerja giat untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi sesama kami, untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi komunitas kami, bagi lingkungan dimanapun kami tinggal, supaya oleh kami banyak orang diberkati, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ajari kami Tuhan untuk memfokuskan hidup kami hanya untuk melayani Tuhan, lebih daripada kepentingan-kepentingan kami yang lain. Sebab Tuhan yang memberikan waktu bagi kami, Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kami. Berkati studi anak-anak-Mu, berkati cita-cita harapan mereka, berkati jodoh mereka, berkati pelayanan mereka, berkati kehidupan mereka setiap hari. Tuhan cukupkan keperluan kebutuhan mereka hari demi hari. Tuhanlah yang bekerja bagi para muda-mudi ini Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan mereka. Mereka menjadi anak yang berprestasi, anak yang unggul, anak-anak yang membanggakan, anak yang memiliki masa depan cerah, masa depan yang pasti karena Tuhan memberikan jaminan hidup yang lebih baik bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan di atas segala-galanya. Biarlah kiranya Tuhan menyertai, memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya yang penuh kemuliaan kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.